Sobat investor, masih bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com, yang akan membahas tentang tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Sobat investor, seperti kita tahu, kemarin Bank Indonesia secara resmi kembali mempertahankan posisi suku bunga acuannya atau BI rate di level 5,5% sesuai keputusan Rapat Dewan Gubernur atau RDG yang digelar pada 17 dan 18 Juni 2025 lalu. Keputusan ini sejalan dengan ekspektasi pasar dan juga dunia usaha, di mana sejumlah pengamat menilai bahwa belum ada alasan yang cukup kuat bagi Bank Sentral untuk mengubah haluan kebijakannya. Pandangan ini juga sesuai dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, yang menyebutkan bahwa keputusan mempertahankan BI rate didasarkan pada perakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, Bank Indonesia mengaku bakal terus mencermati ruang penurunan BI rate demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya. Tak hanya itu, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus memantau dengan seksama perkembangan utama di ekonomi global, yaitu terkait kebijakan tarif Amerika dan eskalasi ketegangan geopolitik Timur Tengah yang sebagaimana kita ketahui memiliki peluang yang sangat besar dalam memengaruhi stabilitas dalam negeri. Satu hal positif yang muncul pada perkembangan kebijakan tarif diantaranya yaitu telah rampungnya negosiasi antara Amerika dengan sejumlah negara seperti Inggris dan Qatar. Sedangkan untuk negosiasi dengan Indonesia dan juga sebagai negara lain dilaporkan masih terus berlangsung dengan arah perkembangan yang cukup positif. Sementara itu, terkait ketegangan geopolitik Timur Tengah, Bank Indonesia merasa masih harus mencermati perkembangan yang berlangsung secara hati-hati dan penuh pertimbangan yang matang. Dampak dari kedua isu besar tadi setidaknya bisa merebak melalui 3 jalur, yaitu dinamika pasar keuangan, perdagangan, dan juga tren pertumbuhan ekonomi. Terkait pasar keuangan, Bank Indonesia akan mencoba menjaga melalui stabilitas nilai tukar rupiah, sedangkan untuk jalur perdagangan, Bank Indonesia masih akan terus melihat perubahan yang terjadi dalam hal permintaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan dua dampak tersebut, Bank Indonesia masih meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi global akan terjaga di kisaran angka 3%. Sedangkan untuk perekonomian domestik, Bank Indonesia juga masih percaya diri dengan tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan di kisaran level 4,6 hingga 5,4%. Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tren pertumbuhan ekonomi di semester kedua 2025 bakal cenderung membaik, di mana tren tersebut ditopang oleh kinerja sektor non-migas yang lebih baik, yang merupakan dampak dari kebijakan strategi front-loading ekspor ke Amerika Serikat sebagai respon atas antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif. Sedangkan sumber pertumbuhan dari ranah domestik dapat diharapkan dari sumbangsih konsumsi rumah tangga dalam negeri dan juga investasi yang perlu semakin ditingkatkan. Dari sisi pemerintah, kebijakan fiskal terus ditempuh untuk mempercepat belanja melalui pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau PNS, serta subsidi transportasi dan juga penebalan bantuan sosial kepada para keluarga penerima manfaat. Di lain pihak, dari Bank Indonesia sendiri, kebijakan penurunan suku bunga dan juga pelonggaran likuiditas sengaja ditempuh lewat kebijakan moneter dan dibarengi peningkatan insentif likuiditas makroprudensial guna mendorong kredit
pembayaran ke sektor-sektor yang prioritas. Bank Indonesia juga memastikan bakal terus memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang dinilai selaras terhadap kebijakan stimulus fiskal dan sektor real pemerintah, termasuk implementasi program Astacita yang selama ini telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diandalkan untuk menjadi benang merah atas segala program yang tengah berjalan. Secara garis besar, Bank Indonesia meyakini bahwa ketidakpastian ekonomi global secara perlahan dan bertahap bakal cenderung mereda, meski dengan tingkat intensitas yang masih cukup tinggi. Di mana dalam catatan BI atau Bank Indonesia, dampaknya di Indonesia telah terasa dalam 6 bulan terakhir. Karenanya, Bank Indonesia merasa penting untuk senantiasa menjaga nilai tukar rupiah agar tetap aman. Meski memang sempat mengalami tekanan secara signifikan di pasar ons serta offshore luar negeri. Bahkan, rupiah juga pernah berada di level 17.340 per dolar AS pada hari pertama pasca Lebaran lalu. Atas kondisi tersebut, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar, khususnya di pasar offshore non-delivery forward, baik di Hong Kong, Asia, Eropa, maupun Amerika. Sehingga, sejauh ini nilai tukar rupiah dapat terjaga di kisaran 16.200 sampai dengan 16.300 per dolar AS. Kedepan, kita tentu sama-sama berharap agar Bank Indonesia dapat terus menjalankan peran serta fungsinya dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui serangkaian kebijakan tepat yang terukur, sehingga dengan demikian, iklim dan situasi dunia usaha juga tetap dapat kondusif dan berjalan dengan lancar. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Demikian di editorial hari ini. Saya Aim Faizal, pamit undur diri. Sampai jumpa.